kalau jadi bagaimana? Ada tim ya. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Kabupaten Tanah Datar beserta Buya Liso Eko Putra SE, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Datar beserta Bapak Ibu tamu undangan lainnya. Kami Gunung Merapi, Daerah Satu dan Kamari, Bapak Bupati Gorontalo, Buku Jadiah Hati dan Suci, kami ucapkan selamat datang. Ada para gunungan tuan kita ini menggunakan baju basi berwarna hitam dan batik tanah liat. Ini menggambarkan bahwa gunungan batu memiliki sifat dan bijaksana. Berbagai pakaian khas dari beberapa kecamatan, 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar kita hadirkan pada festival kali ini. Iya baik. Kami yang berbahagia, sesaat lagi kita akan ikuti bersama rangkaian acara pembukaan Festival Pesada Minangkabau tahun 2024. Anda belajar berminyak, tapi semantang pula itu dia ada kesangkut dalam diri lewago ketambang kok nak gua dari tampuk nak sakah bungo dari tangkai menyuhek dia di pintu mengarah kita buat tangan balok kangku dan sungguh beliau bagi datuk dipohonkan sambah di pemerintahan dipanirikan bagian Kupangulu dan datang masalah tuan kerabatan sana di saudara sarasaipa dengan pesan andi saisi terpekan Ini nang kabupaten minta izin ang uang kudato. Alay ko ang manuro agay ang kudato. sampai di kudatua Bilanganlah. sepanjang katuan kudatua kau ditilik Dalam negeri sejuk biru-biru sebab paan ko itu. Tidak pantang baragay. Di karena kanda kuliah minta palaku lagu gua dari Papua serta dari dah. Amo palalu kudato. Dapat labanan sa ukua kato na sebulah boleh lah iya di pemuluh boleh kato jemo pakat balik tadi juang di kepala sehari nak dia katu sama katu iko ko jauh halah balayang sore dakek lawa kecabian Syria lah hadir di tengah medan ko na menjadi marusuh mangamang diangku bapi tuangku jo badan tuang gaga dulu bariak lalu kamu aro lapeh kaceh tigo sakai pegang rajo alam Minangkabau baris salancang kota putih duduk na kodoh ko pasaketori la jemaah kami minta kok kami pandang jauh kami layang duduk Allah tatak pada tampikna nepatu duduk Allah duduk nepatu tagak Allah sanang ati menanga lembak lampin ada di itu uji pengana dari runjangan kuda tua nak siang jan babi hari nak malam jan babi minyak artinya golah patu galanggang disarahkan iyo golah itu dah banayo kuda mananga runjang kang kuda tua sanang dalam mati sejuk dalam kilo-kilo bak mandi diambun malam dak disawar sawana nampe sajuk lang goto kasuduannya sebab baik itu gabak diulu tanjo kaujan cewang di langit tando pane sungguh-sungguh kami natu Hadirin undangan kami, sebagai ungkapan rasa cinta dan meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bumi pertiwi tanah air Indonesia, marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipandu oleh paduan suara tim penggerak PKK Kabupaten Tanah Datar. Dari
energik sekali ya. Ya, sangat semangat ibu kita tampil pada festival kali ini, Unu Enda. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin undangan kami, selamat datang dan selamat menyaksikan pembukaan Festival Pesona Minangkabau tahun 2024. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin semuanya. Hari ini sebuah kehormatan tentunya bagi kami berdua dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Enda Hayati dan rekan saya Anggi Koto. Tentunya puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara yang istimewa ini. Dan Uni Enda senang sekali pada hari ini karena Festival Pesona Minangkabau pada tahun ini diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 8 Desember 2024 yang menghadirkan banyak sekali pergelaran budaya dan juga kekhasan dari Minangkabau tentunya. Tentunya event ini merupakan salah satu event terbesar di Sumatera Barat yang termasuk sekali. pada Karisma Event Nusantara tentunya. Iya, betul sekali, dan kita tetap berbangga tentunya Bapak Ibu. Tanah Datar ini masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2024 dari 110 ya yang ikut tingkat nasional, dan kita salah satunya di Kabupaten Tanah Datar ini. Selanjutnya yang membedakan Festival Pesona Minangkabau ini dari tahun sebelumnya, kalau di tahun lalu kita hanya memanfaatkan lahan yang ada di depan ini saja, tapi tahun ini kita juga memanfaatkan lahan di belakang, yaitunya Kampung Minang. Betul sekali. Luar Karena, biasa. kita dapat menikmati berbagai UMKM yang ada di Tanah Datar, juga pegelaran Benda Pusaka Minangkabau. Iya, betul tentunya sekali. di Dan nanti kawasan. juga ada perlombaan mengawali acara. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Hasyr, dimulai dari ayat 21 tentang keistimewaan manusia, dibacakan oleh Ustazah Riri Ramadhani, SPD dan Gusti. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ya hadirin tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang istimewa ini kita melihat ya banyak sekali pakaian khas yang ada di Istana Bahasa Pagaruyung ini dikenakan oleh para tamu undangan kita, Wadami. Betul sekali, beragam pakaian ada Tangkulu Balengge dari Lintau ya. Dari Lintau. Ada juga gade-gade Minangkabau yang menggunakan baju kurang basiba yang sangat anggun Iya. di Istana Bahasa Pagaruyung ini. Tapi saya sangat pangling melihat Uni Enda pada hari ini dengan pakaian khas. Boleh tahu dari mana Uni Enda? Wah, boleh tahu sekali. Jadi momen ini juga tepat sekali untuk mempromosikan bahwa ini
semuanya tahu kalau pakaian dari Sungayang itu semuanya ada tingkulua balapak semuanya Balapak. ya. Kalau ini Yang beda ya, tahu. Unenda? Tapi ini beda. Beda. Ini adalah pakaian dari Sungayang, namanya adalah tingkulua sopi udang ya. Oke. Jadi juga ada, tidak hanya ada tingkulua balapak, tapi di Sungayang juga punya tingkulua sopi udang, seperti yang saya gunakan pada saat Jadi sekarang sangat ini, beragam Bang. dan juga khas Iya. sekali pakaian adat dan juga keragaman budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. Dan itu semua bisa kita saksikan juga, dan kita sama-sama nanti mohon kepada seluruh pengunjung untuk mengunjungi stand UMKM yang ada di belakang Istana Bahasa Pagaruyung ini, tepatnya di Kampung Minang. Ya, baik, langsung saja hadirin kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu Wonderful Luhak Nantuo dari Nagari Tapiselo. Karya tari ini menggambarkan kehidupan masyarakat di mana anak-anak Nagari bergurau dengan permainan tradisionalnya. Pada Wonderful Luhak Nantuo dari Nagari Tapiselo, semua kearifan lokal dituangkan ke dalam komposisi tari kolosal, termasuk ada makanan tradisional dari Nagari Tapiselo, yaitunya lope kucuy sono. Cinta agama dan budaya, ada Basandi syarat Basandi Kitabullah. Dengan ya baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, Inilah Wonderful Luhak Nantuo. Selamat menyaksikan. bagi kami adalah tahun yang berat, yang mana di awal tahun Kabupaten Tanah Datar mengalami bencana banjir bandang atau galodo. Alhamdulillah dengan bantuan baik dari perantau kami, pemerintah pusat, dan dari dalam sendiri dari warga-warga yang ada di Tanah Datar, cobaan-cobaan itu bisa kami lewati bersama. Dan hari ini tentunya bentuknya kami bangkit untuk pariwisata di kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Tanah Datar. Kami bangga dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Tentunya ini bagi kami adalah motivasi dalam menjalankan pemerintahan untuk periode kedua ini. Tentunya kami juga mohon doa, mohon dukungan, mohon kebersamaan. Saran dan dukungan itu penting bagi kami dalam menjalankan, dalam membangkitkan kembali pasca bencana di kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Tanah Datar. Insya Allah pariwisata kita tambah maju, pengunjung akan banyak datang kemari, dan kami bersama pemerintah dan DPRD bersama-sama sepakat untuk terus bangkit dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya. Bapak Ibu, angku-angku yang kami hormati. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Gubernur Sumatera. Wa asyhadu anna Muhammad. Kami hormati. Di awal tahun 2024, pemerintah provinsi telah mencanangkan kampanye Visit Beautiful Sumatera. Tujuannya adalah agar kunjungan dan pergerakan wisatawan di Sumatera Barat dapat terus meningkat dan sektor pariwisata bisa berkontribusi positif bagi perekonomian masyarakat. Pada kesempatan tersebut kami juga memberikan gambaran data bahwa 13,5 juta wisatawan akan berkunjung ke Sumatera Barat sepanjang tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah sampai Oktober berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pergerakan kunjungan wisatawan sudah mencapai 14.662.284.
Ini merupakan berkat kerjasama kita. Hal itu tentu menggembirakan kita, sekaligus menunjukkan bahwa sektor pariwisata akan terus berada pada tren positif sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat menjadi tuan rumah yang baik, menciptakan sabta pesona pariwisata, keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keragaman, dan yang terakhir kenangan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa Festival Pesona Budaya Minangkabau merupakan puncak dari rangkaian Satu Negari Satu Event tahun 2024 ini. Hadirin, Satu Negari Satu Event merupakan program unggulan inovasi yang mengantarkan tanah datar pada peringkat 4 nasional pada penilaian PPD atau penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik tahun 2024. Ya, Satu Negara Satu Event ini tidak lagi merupakan sebuah program yang biasa-biasa saja, tapi sebuah program yang saya sudah mendunia. Kenapa? Sudah diakui baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kita tahu untuk Satu Negara Satu Event ini juga sejak penyelenggaraan pertama tahun yang saya ketahui ya, sejak penyelenggaraan pertama tahun 2022 itu sudah menjadi bagian dari KEN, yaitu Karisma Event Nusantara. Sejak April sampai Desember kemarin untuk melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung, menilai secara langsung kiprah dari sebanyak total 18 nagari setanah datar yang itu mewakili 10 kecamatan. Adapun kriteria yang kami nilai ada 10, yaitu pertama menyangkut inovasi dan kreativitas penyelenggaraan, kedua berkaitan dengan partisipasi masyarakat, ketiga berkaitan dengan kesemarakan pawai budaya, keempat atraksi materi kuliner spesifik, kelima dukungan anggaran baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar berupa misal dari perantau atau dari pihak ketiga, keenam kriteria berupa promosi, publikasi dan sosialisasi event, ketujuh jumlah total kunjungan, kedelapan transaksi keuangan, kesembilan aksesibilitas ke lokasi acara, dan yang ke-10 tidak kalah penting adalah prospek keberlanjutan dari event yang dilaksanakan. Dan Bapak Ibu seperti hadirin semua, seperti yang saya sampaikan tadi, menyelenggarakan sebuah event itu apalagi yang berkaitan dengan bagaimana menggali lagi Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting. Dipersilakan ke atas. Selamat buat negari Padang Ganting. Jadi event ini berat sekali, jadi udah 2 kali berarti luar biasa itu Pak Bupati. Makanya kita kasih penghargaan. Ya. Selamat Pak Wali. Berikutnya penghargaan yang sama kita berikan untuk Negari Barula, Kecamatan Tanjung Baru. Persilakan kepada Wali Negari Barula, Kecamatan Tanjung Baru yang sudah berhasil juga menyelenggarakan event ini untuk yang kedua kali. 3 ini luar biasa. Yang maksud saya yang penghargaan yang kedua, kategori kedua maksudnya, ini luar biasa karena sudah berhasil pula menyelenggarakan event ini untuk yang ketiga kali Pak Bupati dan seluruh undangan. Dan itu pantas kita berikan apresiasi kepada, ayo siapa kira? Kepada Negari Atar, Kecamatan Padang Ganting. Dipersilakan kepada Negari Atar. Ini satu-satunya negari yang memiliki talago ya. Ini saya bacakan dulu kenapa kami ini memukau. Mangga kita sambut Nagari Tanjung, Kecamatan Sungaiang sebagai pemenang harapan 3 Satu Negara Satu Event 2024 dengan nilai total 1.876. Selamat untuk Nagari Tanjung. Berikutnya pemenang 2. Nagari ini meraih sorotan dengan semangat 2 pemenang Satu Negara Satu Event 2024 kepada Nagari Balai Tengah dengan nilai 1.883. Selamat buat Wali Negari Balai Tengah. Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarap dengan nilai 1.886. Selamat untuk Wali Negari Koto Baru. Nah, ini detik-detik untuk pemenang. Saya bacakan dulu dari pemenang 3. 1000 dulang dijunjung keliling negari
ternyata lebih dari sekedar sebagai penghormatan terhadap tradisi. Tari kolosal yang sangat kreatif utama dari event ini. Tradisi Kadaro yang pertegas kekhasan budaya lokal diiringi semangat gotong royong dalam rangka untuk melestarikan warisan budaya, sehingga bisa dikatakan perayaan ini mencerminkan kekuatan kepada Nagari Tanjung Barula dalam satu negara satu event 2024 dengan nilai 1892. Selain juga dari penyelenggara negara ini adalah ini nampaknya tidak pernah ada saya lihat di negara-negara lain, yaitu gelaran atau penampilan pembacaan puisi oleh Pundokan Duang. Dan pembacaan puisi ini tidak hanya sekedar baca puisi saja, tapi baca puisi yang sangat menggetarkan jiwa, menambah kedalaman makna acara ini, sehingga sangat nyambung dia antara puisi dengan seluruh bagian dari acara. Tari kolosal, belum lagi tari kolosal yang gitu perhatikan sisi detail. Dengan nilai 1908 kami persembahkan juara 2 Satu Negari Satu Event 2024 kepada Nagari Tapiselo. Juga Bapak Bupati, narasinya seperti ini. Di kaki Gunung Marapi, Nagari ini memukau dunia dengan harmoni budaya dan tradisi. Alu Katentong, warisan budaya dunia bukan sekadar bunyi, tetapi jiwa kebersamaan anak negari yang terus lestari hingga akhir zaman. Dengan sinergi luar biasa, dua agenda besar yaitu Satu Negari Satu Event dan disandingkan dengan Pacu Jawi, dan ini juga beda dengan negara yang lain, berpadu sempurna menjadikan negara ini simbol kekuatan budaya yang tidak tergoyahkan. Nilai plus dari penyelenggaraan event di negara ini adalah juga kehadiran Putri Pariwisata Sumbar 2024 yang menambah pesona, mengingatkan pentingnya menjaga tradisi sebagai warisan bagi anak bangsa ke depan. Kerja kolektif anak-anaknya dan dari catatan warisan budaya UNESCO kepada Nagari Padang Lawe, Kecamatan Sungai Tarat sebagai nagari terfavorit Satu Negari Satu Event tahun 2024. Selamat kepada Bapak Panik. Dengan rasa hormat yang mendalam, kita berikan penghargaan kita dan kita sambut kepada pemenang juara Satu Negari Satu Event 2024 dengan nilai yang sangat memukau yaitu 1924 kepada Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan. Selamat. Dari event ini udah ada dari lokal saja, kita ada lihat ada nanti saking semangatnya ada juga peduli akan kebudayaan juga tradisi Minangkabau. Iya. Dan setelah ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan, boleh kunjungi stand UMKM bersama kita nyatakan dibuka. Kami berharap pelaksanaan Festival Pesona Minangkabau ini dapat mendorong para pelaku pariwisata dan para pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi dan bersinergi, berkreasi dan berkembang, sekaligus membuka peluang usaha dan menciptakan Pembukaan Festival Pesona Minangkabau tahun 2024 ini tentu dengan pemukulan gandang tambur. Izin Bapak Bupati, Pak Direktur, sebelum kita pemukulan gandang tambur ini akan ada penyerahan piagam penghargaan Risma Event Nusantara tahun 2024 yang langsung diserahkan oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kami persilakan Bapak Dirut untuk memberikan piagam penghargaan Risma Event Nusantara kepada Bupati Tanah Datar. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan hadirin semuanya. Patut berbangga kita bahwa Festival Pesona Minangkabau masuk dalam 110 Karisma Event Nusantara di seluruh Indonesia dan 6 besar di Sumatera Barat. Saksikan bersama pembukaan secara simbolis dengan pemukulan gandang tambur. Mohon izin Bapak Ibu untuk kita hitung mundur bersama. Iya, baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan Festival Pesona Minangkabau tahun 2024 dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dengan demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, resmi dibuka Festival Pesona Minangkabau
pemirsa 3 hari ke depan. Sekali Baik, dan menampilkan kilas sejarah Minangkabau. inilah masa lalu, hari ini, dan masa depan. Selamat menyaksikan. Taga Pantu Malano, isinan orang mendua saka dijual kepada akai. Allah bakarano, Allah seizin silang nama bangka, tapi yang kita orang baradai. Di masa kerajaan Pagariu, hiduplah dua orang sosok manusia. Yang pertama sekali adalah Jindomato, yang kedua adalah Dangwa. Yang sangat sebut sekali. Kudo melambangkan tak lain tak bukan adalah yakni dia mempunyai kekuatan, keberanian, dan sekaligus sebagai tugas untuk membawa informasi. Yang kedua adalah ayam kinantan. Ayam kinantan adalah merupakan salah satu pembinaan daripada Jindomato. Nilai mana terkandung ialah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan fenomena alam yang terjadi di alam ini, baik sewaktu duka maupun di waktu susah. Kemudian Kabau Sibinoang, Otentik Minangkabau dari 14 kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar dengan segala corak dan budaya adat Salika Nagari. Kami serahkan kepada narator Pawai Indah dan Wahyu. Permainan panjang. Sampai berkumpul di Nantuo. Selamat datang Bapak Menteri di Ranah Minang. Di luar Nantuo kita tak cinta. Dan inilah Pawai Autentik, Festival Pesona Minangkabau. Diawali dengan Otentik Minangkabau menampilkan fashion show 3 generasi, menghadirkan anak-anak dan remaja. Persembahan dari Bundo Profesor Dr. Insinyur Putih Reno Raudatul Jannah Taib. Jarang dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan pakaian perempuan Minangkabau ini sangat banyak sekali variatif. Juga Bapak Gubernur kita yang mewakili. Terima kasih dari Kecamatan Sungai Tarang. Dan selanjutnya dari Kecamatan Batik Rua Selatan yang dengan tema Maantakan Nasi Bungkusan. Adat maantakan nasi bungkusan ini merupakan adat tradisi masyarakat Nagari Padang Laweh Malano yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipakai sampai saat sekarang ini. Prosesi adat ini dilaksanakan sebagai lambang atau simbol ikatan yang tinggal. Lalu dadar dan goreng bada. Bisa dilihat bersama ya udah. Kalau Kecamatan Batik Rua Selatan hadir dengan tema Maantakan Nasi Bungkusan. Selanjutnya kita saksikan bersama dari Kecamatan Tanjung Emas. Kecamatan Tanjung Emas hadir dengan tema Nagari Salawat Dolang. Dan yang terakhir, yaitu dari Sanggar Afabel Lintau. Keren ya udah, dengan menggunakan pakaian berwarna hitam dan yang di tokonya pun Dengan judul Bangki Tari Bancano, dengan tim produksi penata tari Ibu Dian Nurulita, penata musik Fadil, penari anak Nagari Ambatan.
Kami tanok dulu. Penjanjian utama kan? Amoy puci. Iya, Cik. Udah aja. Aku lambang tujuh masih kuat ya. Iya. Dari mana saya? Kita carakan petang. Lambang tujuh masih kuat makan juga. Nampak menggunakan doang kesel betul. Ya kami tidak pasti. Kau pasti cantiang. Cantiang batik. Masuk bunda, TV dan datang bunda. Cantiang ala batik pate, Pak. Terima kasih Pak. Batik patenya ya. Iyo. Maya, mas kan abang.